Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat Tuhan saja, perkenanan Tuhan saja. Kita boleh berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Saya percaya mendengar firman itu suatu yang sangat penting, karena firman Tuhan itu adalah makanan rohani bagi pertumbuhan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Mazmur 119 ayat 18 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Secara khusus saya akan baca ayatnya yang ke-20. Firman-Nya berkata demikian. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Demikianlah firman-Nya hari ini yang intinya mengajar dan menasihati kita rindu kepada hukum Tuhan. Sebagai umat, sebagai orang percaya, seharusnya dan sepatutnya lah kita selalu rindu kepada hukum-hukum Tuhan, rindu kepada kebenaran-kebenaran firman, rindu kepada nasihat-nasihat Tuhan melalui firman-Nya. Karena itu sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Makanya sang pemazmur berkata, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu. Karena rindu kepada hukum-hukum-Mu. Ini yang harus kita contohi dan teladani dari sang pemazmur. Bagaimana dia hancur jiwanya. Sampai dia berkata, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu. Ini juga yang harusnya kita teladani dari sang pemazmur, yaitu rindu kepada hukum-hukum Tuhan, rindu kepada firman Tuhan. Itu harus ada dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Lalu kenapa kita harus rindu kepada hukum Tuhan? Apa yang menjadi dasarnya, apa yang menjadi alasannya, sehingga kita harus selalu rindu kepada hukum Tuhan? Setidaknya ada 3 alasan yang saya jumpai dalam ayat ini. Dalam ayat 18, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Jadi ada keajaiban-keajaiban dari Taurat Tuhan, dari hukum-hukum Tuhan. Makanya kita harus selalu rindu kepada hukum Tuhan. Inilah alasan pertama kenapa kita harus rindu kepada hukum Tuhan. Karena ada keajaiban dari hukum, dari Taurat Tuhan. Ada keajaiban-keajaiban yang tersembunyi dari hukum-hukum Tuhan atau dari Taurat Tuhan. Karena dengan firman-Lah, dengan Taurat Tuhan-Lah kita bisa diteguhkan dalam iman kita. Ketika kita sedang ada dalam pergumulan, ada dalam perjuangan, ada dalam persoalan. Firman Tuhan bisa memberi kita keajaiban-keajaiban. Sehingga kita bisa tetap teguh, kita bisa tetap kokoh dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Itu dari mana? Itu dari firman. Menunjukkan bahwa ada keajaiban-keajaiban dari Taurat Tuhan yang harus kita lihat, yang harus kita pahami sebagai umat. Karena itu kita harus selalu rindu kepada hukum Tuhan. Yang kedua, alasan yang kedua kenapa kita harus rindu kepada hukum Tuhan, ayat 21. Engkau menghardik orang-orang yang kurang ajar, terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Terkutuklah orang yang menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Jadi kenapa kita harus rindu kepada hukum Tuhan? Yang kedua, karena Tuhan menghukum orang yang menyimpang dari hukum Tuhan. Jadi kalau kita menyimpang dari hukum Tuhan, ada hukuman Tuhan. Kalau kita tidak taat kepada firman-Nya, ada hukuman Tuhan bagi saudara dan saya.
ada konsekuensi dari pelanggaran kita terhadap hukum Tuhan, atau ketika kita menyimpang dari hukum Tuhan. Nah, karena itu kita harus selalu rindu kepada hukum Tuhan, karena dengan rindu kepada hukum Tuhan menolong kita untuk tidak menyimpang dari hukum Tuhan. Karena kalau menyimpang ada konsekuensinya, ada akibatnya, ada hal sesuatu yang fatal terjadi dalam hidup saudara dan saya. Karena itu kita belajar sebagai umat, sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, supaya kita rindu kepada hukum Tuhan, karena Tuhan menghukum orang yang menyimpang dari hukum Tuhan. Alasan yang ketiga kenapa kita harus rindu kepada hukum Tuhan, ayat 24. Ya, peringatan-peringatanmu menjadi kegemaranku, menjadi penasehat-penasehatku. Hukum-hukum Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan menjadi kegemaranku, menjadi penasehat-penasehatku. Artinya hukum-hukum Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan itu menjadi penasehatnya, berarti menjadi penuntunnya dalam menjalani hidup ini. Makanya pemazmur rindu kepada hukum Tuhan. Disinilah kita melihat alasan yang ketiga kenapa kita harus rindu kepada hukum Tuhan. Karena hukum Tuhan menjadi penuntun dalam hidup kita. Firman Tuhan itu menjadi kompas dalam perjalanan hidup kita. Bila suatu pesawat, suatu kapal tidak punya kompas, maka dia akan tersesat. Dia tidak akan sampai ke dermaga tujuan. Tetapi dengan memiliki kompas itu akan menjadi petunjuk arah bagi dia, sehingga dia bisa selamat, bisa tiba di dermaga tujuan dengan selamat. Karena apa? Karena ada kompas. Firman Tuhan adalah kompas kita yang menjadi penuntun, menjadi petunjuk arah dalam kita menjalani hidup. Karena itu rindu kepada hukum Tuhan, itu sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepadanya. Karena hukum Tuhan menjadi penuntun dalam hidup kita. Kalau kita tidak punya hukum-hukum Tuhan, kita tidak punya firman-Nya, maka kita tidak ada penuntun yang menuntun jalan hidup kita. Tapi kalau kita memiliki firman karena kita selalu rindu kepada hukum Tuhan, maka hukum Tuhan itulah yang akan menjadi penuntun arah. Maka dalam firman-Nya dalam Mazmur 119 ayat 105 firman-Nya berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Artinya firman itu penuntun dalam perjalanan hidup kita, sehingga kita bisa tiba di tempat tujuan kita dengan selamat, karena ada yang menyinarinya, yaitu firman Tuhan yang juga adalah penuntun dalam hidup kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami rindu kepada hukum Tuhan. Tolonglah ya Tuhan, sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kami selalu rindu kepada hukum-hukum Tuhan, rindu kepada kebenaran-kebenaran firman, karena ada keajaiban dari Taurat Tuhan, karena Tuhan menghukum orang yang menyimpang dari hukum Tuhan, karena hukum Tuhan menjadi penuntun dalam hidup kami. Roh-Mu yang kudus, tanamkanlah, meteraikanlah firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami, supaya kami bisa memberlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah dengan berkat-berkat-Mu, baik berkat jasmani, berkat rohani. Yang sakit hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.